Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan analisa XUSD untuk hari Senin, minggu depan. Oke, minggu ini saya sangat minim sekali trading di XUSD, cuman sekali doang hari Senin. Kalau dirangkum secara entry sangat sedikit dibanding minggu kemarin. Minggu kemarin saya dapat sekitar 400 pip lebih. Minggu ini saya cuma dapat sekitar 110 pips. Hari Senin saya entry di XUSD dapat 100 pips, Selasa XAU nggak kejemput, Rabu Euro out minus 8 pips, Kamis nggak ada entry, Jumat dapat 20 pips di GBP USD. Jadi saya trading itu jarang ya. Minggu ini berarti cuma sekitar 3 kali entry doang. Jadi buat teman-teman semua yang nanya di membership berapa sinyal sehari, nggak tentu ya, kadang tuh banyak, kadang sedikit. Nah kadang kayak gini nih, seminggu cuma 3 kali. Jadi kalau misalkan ngarepin sinyal banyak nggak cocok di saya ya. Sekarang saya hanya fokus pada konfirmasi entry. Tidak ada konfirmasi nggak entry. Saya hanya fokus pada high quality entry. Oke, buat yang mau gabung ke membership boleh hubungi admin ya. Oke, saya akan analisa XUSD. Kita start dari weekly karena udah close weekly. Oke, kita aware dengan weekly. Di sini nampak seperti kompresi ya. Sangat-sangat berisiko kalau kita mau sell long term. Nah ini takutnya dia kompresi ya. Nah kalau kita cek di weekly minggu ini yang close, dia respect fair value gap nih. Dan dia nge-sweep candle weekly sebelumnya. Kalau seperti ini dia mungkin bisa naik ke sini. Bahkan naik ke sini. Bisa aja dia naik lagi bikin all time high yang baru. Bisa. Sangat bisa. Jadi untuk sell, oke, kita bahas daily dulu ya. Pelan-pelan lah. Oke. Weekly dia respect fair value gap. Oke. Sama dengan daily. Sini kita lihat dia respect FVG ini di sini awalnya. Ini juga sama, dia respect FVG ini. Oke, meskipun di H1 dia cok bearish, tapi di zona ini saya nggak melihat adanya LTF konfirmasi, nggak ada. Oke, kita ke H4. Sini kita lihat di H4 di sini ada OBIM ya. Ini ada OBIM. Ketika sampai sini price sama sekali nggak muncul konfirmasi entry sell. Begitupun di sini juga nggak ada. Oke, OBIM dijebol. Tanda kalau kuat bullish. Nah, sekarang kita ke H1, kita bahas logiknya. Di sini poin utamanya. Oke, saya akan bahas dari area kotak ini aja lah untuk memperjelas struktur. Yang pertama di sini. Ini awal mula terjadi bearish trend. Oke, cok bearish. Karena di sini ada awalnya boss bullish. Ini boss bullish. Oke. Nah, kemudian di sini dia bikin cok bearish karena low valid di break. Nah, ini dia bikin boss bearish. Oke, boss bearish. Nah, kemudian ini dia bikin cok bullish karena high valid di break. Oke. Nah, low valid di sini di break lagi jadi cok bearish. Ya, cok bearish. Nah, sekarang dia sudah masuk ke area OTE. Coba kita pakai Fibonacci ya. Fibonacci dari sini ke sini. Oke. Dia sudah masuk ke area OTE bahkan lebih. Ini area OTE-nya, optimal trade entry. Nah, di sini adalah area extreme supply. Kita akan mencari sell di situ. Mencari konfirmasi sell di sini. Oke. Kalau nggak ada, kita nggak usah entry. No entry. Karena kalau misalkan ini di break, ini akan menjadi cok bullish. Ya, akan menjadi cok bullish. Ini OTE nggak di respect, kita hapus. Ini POI ini udah nggak berlaku lagi. POI kita sekarang di sini, extreme POI, supply extreme POI. Nah, kalau misalkan ini dijebol, maka ini akan jadi cok bullish. Skenario pertama adalah kita cari sell di sini. LTF confirmation M5. Kenapa M5? Karena saya menggunakan
struktur H1 sebagai POI. H1 sebagai POI. Oke, LTF confirmation M5 supply di harga sekitar 2667 2670. Saya tulis ya. 2667. Waduh, keyboardku rusak nih. Oh, sebentar. 2667 2670. Oke, bisa. Ini adalah harga pantauan zona sell untuk mencari konfirmasi. Mencari konfirmasi ya, bukan sell langsung ya. Saya nggak sell langsung di sini, nggak berani. Saya akan menunggu konfirmasi M5, minimal M5. Kalau M1 saya nggak berani. M5 di sini. Oke. Nah, itu skenario pertama. Kita cari sell di sini. Oke, kita gambarkan polanya di sini. Oke, seperti ini. Nah, gini, oke. Nah, skenario kedua adalah sebentar. Saya geser dulu, saya perkecil. Skenario kedua adalah ketika ini di break, ini akan jadi cok ya. Cok bullish, oke. Nah, kalau misalkan ini jadi cok bullish ya, dia akan naik nih. Nge-break ya dan jadi cok. Dia akan masuk ke zona all time high baru. Nah, kita akan cari sell di all time high. Ya, di sini. Nah, ketika dia pullback, kita akan cari buy di sini. Karena ketika ini jadi cok, ini akan jadi demand. Oke. Jadi kita punya 3 pantauan. Yang pertama di area supply ekstrim sekarang, ya, 2667, 2670. Yang kedua, kalau misalkan dia break jadi cok, dia naik jauh, kita akan cari sell di atas untuk counter trend ke bawah. Ya. Di zona, saya nggak tahu di harga berapa. Kalau misalkan break ya, kalau misalkan break. Nah, lalu kita cari buy ketika dia sampai di bawah sini. Skenario kedua. Jadi saya punya 3 zona. Pertama di sini, yang kedua di ATH, yang ketiga di sini kalau dia pullback. Nah, seperti ini lah skenario saya ya. Nggak ada yang lain. Jadi kita hanya waiting aja, menunggu. Dalam trading itu yang sulit itu menunggu sebenarnya. Kita pakai SMC. Kita tahu konfirmasi entry breaker. Tapi kita entry pas setupnya nggak muncul. Itu kacau ya. Jujur, minggu ini tuh saya ada peluang yang saya nggak entry. Saya mau sharing dikit ya. Oke. Mana aja yang saya nggak entry? Sini nih. Saya akan tunjukkan. Yang pertama di sini. Di sini. Ini kita lihat. Kemarin itu muncul CPI ya. Dia turun, ngambil di sini. Sini ada equalo ya, liquidity, turtle soup. Oke. Nah, di sini ada breaker kalau kita ke M30. Lihat ini. Nah, ini breaker block. Nah, kemarin saya ragu mau buy di sini. Kenapa saya ragu? Karena newsnya CPI-nya positif ya, hari Kamis kemarin positif. Jadi saya ragu mau buy. Padahal bener mappingan saya bener di sini breaker block. Nah, ini breaker block. Ini saya nggak entry di sini. Aduh, saya agak menyesal. Saya kapok ngecek news. Saya harusnya fokus teknikal aja ya. Naik jauh. Nah, yang kedua di sini. Saya nggak entry di sini nih. Padahal di sini ada model saya. Sini lihat ada OB di sini, other block, breaker block. Dan di sini ada liquidity entry, liquidity. Saya harusnya nge-sell di sini kemarin. Saya tuh cuma ngeliat doang nih. Oke, ini kayaknya turun nih. Oh, bener turun. Tapi ya nggak apa-apa sih. Yang sengaja saya tahu ini model saya. Dan kalau misalkan peluang ini muncul, saya tahu ini peluang saya gitu. Gak masalah, saya nggak merasa rugi sih. Cuman sangat disayangkan aja saya nggak jadi untung. 2 kali ini saya terabaikan. Ini liquidity entry, yang ini breaker block. 2 kali entry saya nggak entry. Nah, untuk minggu besok saya akan fokus untuk konfirmasi entry. M5, oke, dan breaker block. Ini contoh breaker yang di sini ya. Ini contoh breaker di sini. Contoh breaker block kayak gini. Nah, ini contoh liquidity entry. Contoh yang cok gimana, Bang? Oke, contoh yang cok ya. Ada di GU semalam. GBP USD. M5 ya. Gue tunjukin nih. Contoh real cok tuh seperti apa. Sini kita lihat nih. GBP USD. Sini kita lihat. Sini ada pullback. Pullbacknya diambil. Jadi inducement ya. Break jadi boss. Oke. Jadi teman-teman semuanya harus paham mengenai inducement, valid pullback,
bos cok ya. Ini bos. Nah, ini semalam cok. Ada cok di sini. Saya semalam entry di sini nih. Di bawah sini. Saya entry pertama di breaker block, yang kedua di sini. Cok. Targetnya di sini nih. RR-nya bagus. 1-2an. Lebih malah. M5. Ini M5 ya. Kayak gini contoh cok ini. Oke? Oke? Kalau mau edukasinya ada di membership. Ini kita lihat ada edukasinya di sini. Dari 0 sampai entry, SMC ICT. Oke, buat yang mau gabung boleh hubungi admin ya. Oke, itu aja guys ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.